A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam selamat malam warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman. Malam ini kita akan mengulas kalimat la ilaha illallah, zikir yang sangat luar biasa. Ini tuh bisa dibilang apa ya? eh, Kalimat inti ya, kalimat inti. Karena eh, esensi sekali untuk kita masuk ke dalam esensi. Karena biasanya kan kita membaca kalimat ini berulang-ulang, tapi mungkin belum sampai kedalamannya, belum sampai pada sisi hakikatnya gitu. Jadi malam ini kita akan merasakan sebenarnya uh, zikir la ilaha illallah ini adalah pintu yang membuka kesadaran kepada diri yang terdalam gitu. Kalau kalau kata Helwa ini adalah kenikmatan tunggal katanya Mas Hasan. Ini kalau Iya, kata Mas Hasan kan di captionnya kan indah sekali ya. Dengan mengucap zikir la ilaha illallah ini kita segala yang fana akan tersingkap katanya. Sebagai bayangan realitas ilahi. Dan hati yang mengucapkannya akan tenggelam dalam samudra kesatuan wujud dan cinta Tuhan yang mutlak. Wah, ini indah sekali. Luar biasa. Kalau kita bisa merasakan ini, berarti kan kita bisa mendapatkan sesuatu yang sangat besar sekali. Gitu. Ada satu kisah Nabi Musa di sebuah riwayat katanya. Nabi Musa berkata, Ya Rob ajarkan aku zikir yang istimewa untuk mengingatmu. Lalu Allah berfirman, Wahai Musa, ucapkanlah la ilaha illallah. Lalu Musa berkata, Ya Rob, semua hambamu juga udah mengucapkan ini. Aku maunya yang khusus katanya bagiku. Tapi kata Allah berfirman, wahai Musa, seandainya 7 langit dan 7 bumi diletakkan di satu timbangan, dan kalimat la ilaha illallah di timbangannya lainnya, maka kalimat ini akan lebih berat dari semuanya. Jadi kebayang, apa yang akan kita pelajari itu lebih besar daripada langit dan bumi, lebih berat daripada langit dan bumi. Insya Allah jika kita dikehendaki Allah untuk bisa merasakan makna terdalam dari la ilaha illallah malam ini, mungkin kita akan mendapatkannya. Sebelumnya mungkin kita hening dulu ya, Mas Hasan ya. iya. Sebelum kita mulai zikir la ilaha illallah ini, kita akan hening dan membaca Al-Fatihah. Hening, kita mulai. Al-Fatihah. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, teman-teman, kita langsung saja untuk uh, mengupas makna dari zikir la ilaha illallah oleh Ustadz Hasan. Waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Ustadz. Terima kasih Teteh. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita masih dipertemukan. Kehormatan bagi kita semua untuk mencicipi hidangan Allah berupa mantra, berupa zikir yang memang kita sudah bahas sebelumnya, mulai dari subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, dan malam hari ini kita akan bahas tentang la ilaha illallah sebagai kalimat pamungkas. Kalau Teteh tadi nyebut dalam bukunya Khilwah itu, kalimat la ilaha illallah adalah pintu ke dalam kesadaran tunggal itu sendiri. Jadi kalau kesadaran tunggal itu perlu password atau perlu pintunya, passwordnya adalah la ilaha illallah. Pintunya adalah la ilaha illallah. Tapi sebelum memasuki gerbang la ilaha illallah, mungkin saya sedikit ulas yang dulu-dulu ya.
tentang subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Karena nanti rangkuman dari subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar itu dirangkum dalam sebuah kalimat yang sangat luar biasa. Mengandung dari semua unsur yaitu la ilaha illallah. Pada kajian sebelumnya, IGLab sebelumnya, kita membahas tentang subhanallah. Kita tahu, kita pernah membahasnya bahwa subhanallah itu mempunyai 3 makna. Pertama, makna litta'azim, bahwa ketika kita kagum terhadap semua ciptaan Allah, kita kagum terkait sama pemandangan yang indah, kita kagum terkait wajah yang cantik, kita kagum terkait wajah yang tampan. Bahkan kalau kita kagum saat membaca Al-Quran, ternyata syair-syairnya Tuhan itu luar biasa. Nah, kekaguman-kekaguman itu kan litta'zim. Karena ada zat yang tunggal yang mengekspresikan dirinya begitu indahnya. Saya pernah mengutip sebuah lagu anak-anak kan, pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Ya kan? Bagi anak-anak, pelangi itu amazing loh. Bagi anak-anak, pelangi itu luar biasa indahnya kan. Tetapi kita tidak pernah menyaksikan siapa di balik pelangi itu sendiri. Siapa yang menciptakan pelangi itu. Nah, selama ini kita kagum terkait ciptaannya, tapi kita jarang benar-benar menyadari kepada penciptanya. Padahal penciptanya itu lebih mengagumkan kan, otomatis kan. Maka makna subhanallah yang kedua, kalau kita sudah kagum terkait ciptaan-ciptaannya, harusnya kita tingkatkan pada kagum terkait sama penciptanya. Dan kita harus benar-benar mengapresiasi siapa penciptanya itu. Maka subhanallah dimaknakan litamjid, memuliakan pencipta. Ketika kita zikir subhanallah, subhanallah. Satu sisi kita kagum terkait sama ciptaan dan penciptanya. Satu sisi juga kita memuliakan, litamjid, memuliakan penciptanya. Karena sesuatu yang indah, sesuatu yang bernilai itu, pasti penciptanya lebih dari itu. Kalau kita diberikan hadiah dari seseorang, misalkan baju yang bagus, baju yang mahal, pasti kita, ya kan? Karena apa? Kita tahu bahwa ini bernilai. Demikian juga kalau kita membaca Al-Quran, kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, speech of God, perkataan-perkataan Tuhan yang di dalamnya itu mengandung bimbingan, yang di dalamnya itu mengandung sebuah tatanan, yang di dalamnya itu mengandung sebuah rasa cinta, maka dengan kita memuliakan Al-Quran sebenarnya adalah memuliakan penciptanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, makna subhanallah yang pernah kita pelajari adalah litanzih, untuk menyucikan Tuhan. Sebagaimana kita pernah bahas bahwa Tuhan sebenarnya tidak pernah minta disucikan, karena apa? Tuhan itu sudah maha suci kok. Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah dari apapun yang kita sifatkan. Yang perlu disucikan adalah pikiran kita. Karena selalu menyifati Tuhan dengan sifat-sifat keterbatasan ciptaan-ciptaannya. Kita menyifati Tuhan pada sesuatu yang sebenarnya nggak pantas. Dan itu karena apa? Pikiran kita yang memahami sesuatu itu terbatas. Karena kita setiap saat itu melihat ekspresi dari makhluknya yang terbatas itu, akhirnya pikiran-pikiran kita itu dipenuhi oleh kotoran-kotoran batin yang membatasi atau yang kemudian mengotori kesucian dari pikiran kita, mengotori jiwa kita. Maka sebenarnya menyucikan Tuhan melalui subhanallah, 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 sebenarnya adalah menyucikan diri kita sendiri. Seperti menuangkan air bersih di sebuah gelas yang di situ ada kotorannya. Begitu kita tuang air bersih itu, tuang terus menerus. Demikian juga ketika kita menzikirkan subhanallah, 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 maka air yang kotor yang ada di dalam gelas atau jiwa kita itu
semakin kita tuang dengan subhanallah, maka jiwa kita menjadi suci, menjadi bersih kembali. Maka dengan mengucapkan subhanallah, 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 itu menyucikan Tuhan sekaligus menyucikan diri kita. Menyucikan Tuhan dari sifat-sifat yang tidak pantas, tapi satu sisi juga menyucikan jiwa kita dari berbagai macam kotoran-kotoran batin. Kalau kita membahas tentang kotoran batin kan banyak sekali ya Teteh. Kalau kita berbohong, sebenarnya kan ada noda-noda di batin kita, di hati kita. Kalau Imam Ghazali itu nyebutnya nuktoh-nuktoh. Kalau hati itu ibarat cermin yang bersih, nah ketika ada noda-noda yang mengotori cermin hati kita, itu disebut sebagai kotoran batin. Maka kotoran batin ini sebenarnya bisa dicucikan melalui apa? Bukan melalui rinso, bukan melalui soklin, ya kan? Tapi melalui kalimat subhanallah. Dengan kita mengucapkan subhanallah, subhanallah. Itu kotoran iri, dengki, hasut, pengen sombong, pengen ria, dan sebagainya. Itu tiba-tiba apa? Lepas dengan sendirinya dengan kalimat subhanallah, subhanallah, dan subhanallah. Nah, begitu cermin hati kita itu mulai bersih kembali, kita bisa melihat segala sesuatu itu clear. Nah, saat cermin hati itu clear, disitulah ekspresinya apa? Alhamdulillah. Karena apa? Bisa melihat segala sesuatu itu Tuhan hadir di dalamnya. Melihat rasa sehat di badan kita, merasakan sehat badan kita, kita mengucapkan Alhamdulillah. Tapi kalau hati kita itu kotor, diberi kita sehat, diberikan nikmat sehat, ya walaupun sehat, tapi kalau nggak megang duit banyak, rasanya kurang. Jadi kesehatan itu seolah-olah dinafikan, digantikan dengan pikiran-pikiran sehat itu nggak ada manfaatnya kalau kita nggak megang duit. Padahal kalau kita nggak sehat itu justru ngeluarin duit banyak kan. Iya. Tapi manusia itu kalau hatinya kotor, tadi cermin hatinya itu dipenuhi dengan rasa iri, dengki, hasut, rasa kurang, rasa apa namanya tidak mengapresiasi terkait semua nikmat-nikmat Tuhan, maka nikmat yang paling dekat dengan diri kita, kita nggak pernah syukuri. Maka ekspresi syukur, ekspresi mengapresiasi terkait semua yang Tuhan berikan, Tuhan bahkan hadir di dalam semua itu, kita nggak pernah saksikan. Maka saat cermin bersih hati kita itu adalah ungkapan Alhamdulillah. Dan ini tidak hanya terkait sama sesuatu yang seolah-olah itu hanya sifatnya nikmat. Sesuatu yang dalam tanda kutip tidak mengenakan. Misalnya kita diberikan sakit, kita diberikan kalau apa namanya cobaan-cobaan hidup. Nabi mengajarkan kita alhamdulillah ala kulli hal. Jadi alhamdulillah aku bersyukur ya Allah melalui sakit ini. Kalau aku nggak dikasih sakit, kayaknya aku bakal lupa, aku bakal bablas gitu kan. Aku bakal nggak tahu deh, pokoknya apapun saya terjang. Makanya sakit juga bentuk dari nikmat itu sendiri kalau kita mulai menyadari ya. Tapi kalau hati kita itu kotor, hati kita itu pikirannya negatif terus itu kan sakit menjadi mengeluh. Lagi diuji Allah dengan kekurangan harta, kerjaan nggak stabil, ngeluhnya minta ampun. Kayak dia paling menderita sedunia kan. Itu lagunya ini ya, Maggie Z. Aku adalah aku adalah orang termiskin di dunia gitu. Kalau teman-teman yang umurnya itu seumuran ibu saya itu familiar dengan lagunya Maggie Z gitu. Nah, itu orang merasa orang termiskin di dunia itu kan orang nggak bisa melihat bahwa syukur terkait sama sehat, syukur kita diberikan kecerdasan, syukur kita ketika dikasih karunia anak-anak yang baik, anak-anak yang lucu dan sebagainya, itu nggak pernah kita apresiasi. Kita tuh berangan-angan pada sesuatu yang jauh terus gitu. Andaikan saya punya 10 miliar, andaikan terus saja. Jadi syukurnya digantungkan pada sesuatu yang jauh.
Nah ini kan nggak ada ujungnya kalau kayak gitu. Nah, begitu orang bisa mengapresiasi nikmat walaupun sedikit, itu janji Tuhan, la in syakartum la dan nakum. Begitu aku bisa mengapresiasi yang kecil, maka Allah akan memberikan yang besar. Semakin lama makin besar, makin lama makin besar. Jadi sekali lagi bahwa segala sesuatu Allah itu ciptakan untuk kita, Allah itu benar-benar anugerahkan kita, kepada kita, maka batin yang bening itu bisa mengapresiasi semua nikmat-nikmat dari Tuhan itu. Ekspresinya adalah Alhamdulillah. Nah, begitu kita bisa mengapresiasi nikmat dari Tuhan, kita makin tahu loh bahwa Tuhan itu ternyata sayang banget sama kita. Kayak matahari, dia itu kurang cintanya apa sih sama kehidupan manusia? Coba aja, sedetik aja matahari itu nggak ada. Detik aja matahari itu absen gitu kan. Tiba-tiba kita kebingungan. Demikian juga dengan kita, diri kita. Sedetik aja nyawa ini berhenti, Tete. Itu kita sudah nggak ada kehidupan. Nggak bisa melihat kehidupan. Maka semua ini, nikmat-nikmat ini, itu diberikan karena Allah itu sayang sama diri kita loh. Mana yang kasih sayang Allah itu nggak ada di dalam. Bahkan yang saya sebutkan tadi, orang kalau diuji dengan yang namanya sakit, kekurangan harta, bangkrut, usahanya tiba-tiba gulung tikar dan sebagainya, itu bentuk kasih sayang Allah dalam bentuk yang lain. Nah, saat kita bisa menyaksikan semua ini adalah kasih sayang Allah, tiba-tiba kita dalam hati kita mengatakan Allahu Akbar. Nggak ada yang keluar dari kasih sayangmu, nggak ada yang keluar dari kehadiranmu, nggak ada yang keluar dari engkau memeluk diriku. Maka ketika aku tenggelam di dalam kasih sayang Allah, saat aku tenggelam bahwa semua ini milik Allah, semua ini kehadiran Tuhan, disitulah ekspresinya Allahu Akbar. Aku tuh nggak bisa apa-apa. Bahkan aku bisa ngomong aja karena kasih sayang Allah loh. Bener nggak? Aku bisa kerja karena aku diberikan kekuatan dari Allah. Itu kan kasih sayang Allah. Dan kita merasa sombong dengan itu semua. Merasa besar diri kita. Besar kepala. Atau besar apa namanya, besar hati gitu. Kalau besar hati baik ya. Tapi kalau besar kepala sombong. Besar ego berarti. Iya, besar ego. Maka kalau kita merasa bahwa kasih sayang Allah itu hadir di mana-mana, setiap saat kita itu dipeluk dengan kasihnya, setiap saat itu kita merasa bahwa Tuhan itu hadir untuk kita, disitulah ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, aku tenggelam dalam lautan kasih sayangnya, aku melebur dalam samudra kemahaannya. Dia adalah maha semuanya. Dia adalah kasih sayang yang menjelma kepada semuanya. Nah itulah sebenarnya yang disebut sebagai Allahu Akbar. Maka Allah itu selalu meniupkan loh. Kalau kata Jalaluddin Rumi kan, tiupan seruling itu adalah tiupan kasih sayang yang mencoba kita itu dialihkan untuk kembali kepada Tuhan. Seperti kalau kita subuh, zuhur, itu kan kayak kita lagi sibuk-sibuknya dengan dunia, tiba-tiba Allah melalui muadzin itu mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kalau kita benar-benar sibuk dengan duniawi, kita nggak ingat lagi Allah itu tiba-tiba dengan panggilan merdunya itu kayak narik kita kembali, ayo kekasihku balik lagi sama sang kekasih sejati itu yaitu Allah. Iya kan? Kalau kita pengen kangen sama kekasih kita aja kita telepon. Artinya kan kita panggil. Kita WA paling enggak kan pakai voice note atau pakai kata-kata gitu kan. Nah, azan, sholat dan ibadah-ibadah itu sebenarnya panggilan kerinduan Tuhan kepada diri kita. Makanya
Selalu kan didahului dengan apa? Allahu Akbar. Kalau ibarat kekasih, hanya engkau yang aku cintai, enggak ada yang lain kok. Engkaulah yang paling besar dalam perhatianku, engkaulah cinta yang terbesarku. Itu kan Allahu Akbar kan? Allahu Akbar. Nah, kalau kita sudah memahami Allahu Akbar kayak gitu, zikir itu jadi hidup, Tete. Jadi ketika mengucapkan subhanallah itu jadi hidup. Alhamdulillah, alhamdulillah ini bukan sekedar alhamdulillah, 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 alhamdulillah gitu kan. Tapi alhamdulillah itu benar-benar 33 kali ya. iya. Apalagi kalau di ini ya, apa namanya? Di zikir bareng-bareng sama teman-teman itu kan. Itu pengennya cepet-cepetan gitu. Yang penting kejar target gitu. Apalagi kalau ada di apa namanya? ajaran tertentu itu pokoknya yang penting 1000 khataman atau 1000 zikiran dan sebagainya. Akhirnya apa? Zikirnya nggak dinikmatin. Padahal itu kalimat-kalimat yang sebenarnya pengen menghubungkan kita dengan Tuhan sebagai sang kekasih kita. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kadang-kadang malah kata-kata Allahu Akbar untuk ini ya, untuk ekspresi kesel ya. Ya Allah, Allahu Akbar, anak kok jengkelin kayak gini. Ibu-ibu marah ya. Aduh, Iya, iya lagi. padahal itu kalimat-kalimat yang inilah, kalimat-kalimat suci loh, kalimat-kalimat yang luar biasa. Ya itu, apalagi kalimat takbir buat ini ya, buat menyerang atau mempersekusi orang gitu kan. Allahu Akbar, ayo Oh kita iya, demo ya. demo. Iya. Nah, itu melecehkan kesucian kalimat-kalimat suci itu. Jadi zikir ini luar biasa. Namanya zikir itu kan berarti apa? Kita mengingat kembali. Kita menghubungkan atau menyambungkan diri kita kembali kepada sang sumber. Allah kan. Maka kalau kita memasuki gerbang la ilaha illallah, tadi subhanallah sudah, alhamdulillah sudah, Allahu Akbar sudah, maka kalimat pamungkasnya, kalau saya ibaratkan kalimat yang bisa merangkum semua, di situ ada aspek tazkiyah, kesucian, di situ ada aspek apresiasi yaitu alhamdulillah, di situ ada rasa pemujaan yaitu Allahu Akbar. Nah, yang bisa merangkum itu semua adalah la ilaha illallah. Nanti kita bahas kenapa la ilaha illallah itu bisa merangkum dari semua zikir yang kita ucapkan sebelumnya. Bahkan kalau saya dari kecil sebenarnya di musola saya itu selalu ada pujian itu sebelum sholat itu. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi miftahul jannah. Tadi yang Teteh kutip juga. Kunci surga. Atau sebuah kunci atau sebuah pintu yang bisa membuka gerbang kita kepada jannah. Yaitu surga itu la ilaha illallah. Ini sangat-sangat luar biasa. Ini hadis Nabi, miftahul jannah, kunci surga itu cuma satu, nggak ada dua. Nggak bisa kita duplikasi juga kalau kalau kadang-kadang Nggak ada kunci pintu serap ya. nggak ada pintu syarat. Adanya cuma satu itu yaitu la ilaha illallah. Itu dalam hadis dinyatakan itu. Bahkan dalam hadis juga dinyatakan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Ini nadanya kan sama. Tadi disebut kunci pembuka gerbang surga adalah la ilaha illallah, tapi satu sisi juga dikatakan siapa
yang mengekspresikan la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Dua-duanya ini dari hadis. Pertanyaannya adalah apakah sekedar mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, Nah, kita 33 kali atau 100 kali itu terus kemudian kita dijamin surga apa? Apa seperti itu? Jawabannya kan enggak sesederhana itu. Maka memahami la ilaha illallah itu seperti apa, ini menjadi jembatan untuk kita bisa memasuki gerbang yang namanya surga. Surga itu apa sih? Pertanyaannya kan gitu kan. Jannah itu nah, apa sih? Teman-teman kalau ada apa yang tuh tahu, Ustadz? komen Jannah. di bawah. Jadi kalau kita mau masuk ke dalam sebuah taman, pintunya atau kuncinya itu adalah la ilaha illallah. Nah, surga itu sendiri, jannah itu satu akar dengan kata-kata jin. Jadi kalau kita Hmm, kita tahu yang namanya jin, itu kan sebenarnya satu akar kata dengan jannah. Jannah dan jinnah itu sama, mirip, tapi hmm, beda pemahaman. Jadi sesuatu yang tersembunyi. Kalau jin itu kan hmm. sesuatu yang tersembunyi. Tapi kalau jannah itu bentuknya adalah sesuatu yang tersembunyi, yaitu batin kita. Ya, sesuatu yang batin atau sesuatu yang tersembunyi itu biasanya apa sih? Biasanya apa kira-kira Teteh? Biasanya sesuatu yang susah didapat sih, berarti kan? Atau sesuatu yang susah, atau ada banyak lapisannya yang harus kita sampai kepada itu. Gimana ya? Kurang Ya, lengkap, Pak ini Ustadz. ada jawaban dari Mbak Ristanti nih. Oh Surga ya, adalah kondisi silakan. hati atau batin yang bahagia. Ya, ada kaitannya dengan apa yang Ya. dikatakan Mbak Ristanti ini. Jadi kondisi jannah atau jinnah tadi kan sesuatu yang melambangkan sesuatu yang tersembunyi, yaitu batin kita. Hmm. Tapi batin yang seperti apa? Kalau kita melihat jannah, jannah juga maknanya taman kan. Bukan hanya simbol bagi batin, tapi batin yang penuh dengan kedamaian, kebahagiaan, keindahan, kebaikan maupun Hmm. keberlimpahan. Seperti apa yang dikatakan Mbak Ristanti itu. Jadi jinnah, sesuatu yang tersembunyi itu simbol bagi batin kita, tapi kalau jannah itu keindahan. Jadi ini menggambarkan batin, kondisi batin yang memang penuh dengan keindahan, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kedamaian, ketenangan, dan keberlimpahan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sih memasuki jannah atau memasuki batin yang penuh dengan ketenangan, keindahan, kedamaian itu. Jadi passwordnya adalah la ilaha illallah. Teman-teman kalau ada yang mau komen nggak apa-apa. Kita jadi dapat input yang saling ini ya, saling memberikan pemahaman. Jadi untuk memasuki kondisi batin yang penuh dengan keberlimpahan, untuk memasuki kondisi batin yang penuh dengan kedamaian, ketenangan, kebahagiaan, itu tidak mudah. Harus ada caranya kan. Nah, makanya la ilaha illallah Hmm. disebut sebagai miftahul jannah, disebut sebagai kunci memasuki gerbang batin yang penuh dengan keindahan, yang mana di tengah-tengah garden atau taman itu adalah senternya adalah Tuhan itu sendiri. Maka dalam hadis kan dikatakan qalbul mukmin arsyullah. Qalbul mukmin arsyur rahman. Baiklah. Hatinya orang yang beriman itu sebenarnya adalah taman surganya Tuhan. Qalbunya orang yang beriman adalah arasnya yang maha penyayang, yang maha pengasih gitu kan. Berarti kalau kita mau mendekati hati kita, hati yang damai dan sebagainya itu kuncinya adalah nanti adalah la ilaha illallah. Sebelum masuk
bagaimana caranya dan kenapa la ilaha illallah? Sebenarnya la ilaha illallah itu merupakan puncak dari semua risalah kenabian. Mulai dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Musa, Isa, dan sebagainya sampai Nabi Muhammad, ajarannya itu sama. Ajarannya adalah la ilaha illallah ini. Maka kalau kita membuka di surat Al-Anbiya ayat 25 itu dikatakan wa ma arsalnaka min qablika mir rasulin illa nuhiya ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Jadi tidaklah kami mengutus seorang nabi atau rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya. Apa wahyu itu? Wahyunya adalah la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budun atau fa'buduni, maka sembahlah aku. Jadi wahyu yang diberikan dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu sebenarnya sama. La ilaha illallah, atau kalau lebih intimate itu disebut la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain Allah, atau tidak ada Tuhan selain aku, yaitu Allah itu sendiri. Nah, Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam itu menyatakan, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah hingga tiada tersisa di dalam hatinya sesuatu selain Allah, maka ia telah masuk surga dalam keadaan sebelum mati. Jadi surga tadi kita ulangi, itu merupakan kondisi batin kita yang dipenuhi dengan kedamaian, ketenangan, kebahagiaan, cinta kasih, dan yang lain-lain itu. Nah, untuk memasuki surga atau kondisi batin itu hanya kuncinya adalah la ilaha illallah. Dan itu kata Ibnu Athaillah, surga itu mulai dari sekarang sampai nanti setelah kita mati. Jadi surga itu bukan nanti. Kalau kata Ibnu Athaillah itu, surga itu bisa kita masuki gerbangnya saat kita itu mengetahui la ilaha illallah, maka orang itu udah masuk ke dalam yang namanya kedamaian hati atau surga itu sendiri. Nah, kata Ibnu Athaillah itu, surga di sini maknanya adalah kebebasan batin. Batin yang benar-benar bebas, merdeka, tidak ada sekali, kalau bahasa saya, nggak ada lagi tarikan yang namanya ketakutan, nggak ada lagi tarikan yang namanya kekecewaan, nggak ada lagi yang kemudian luka batin dan sebagainya. Nah, batin yang bersih, bebas, lega, lapang, yang penuh dengan ketenangan, kedamaian, itulah kata Ibnu Athaillah adalah surga. Dan hanya satu yang boleh melekat di situ, yaitu Allah. Selain Allah itu tidak boleh mengisi ruang batin sedikit pun. Sehingga orang yang batinnya seperti ini, itu orang hidupnya yang tenang, ridho, penuh dengan kasih sayang. Coba aja kita lihat ya, misalkan kalau kita punya teman-teman atau bahkan kita sendiri ya, coba aja kalau batin kita lagi nggak tenang, coba perlu dicek. Berarti ada banyak hal yang mengisi hati kita selain Tuhan. Hati kita isi dengan yang namanya curiga. Berarti hati kita kan tidak bebas kan, ada sesuatu yang mengganjal, ada sesuatu yang kemudian menarik-narik, ada sesuatu yang kemudian membuat kita nggak tenang. Nah, kata Ibnu Athaillah, kunci untuk membebaskan hati kita dari semua cengkraman-cengkraman itu adalah la ilaha illallah. Nah, kalau menurut Ibnu Arabi, barang siapa memahami makna la ilaha illallah secara hakiki, maka dia akan memasuki surga hakikat, jannatul haqaiq. Nah, kalau bahas tentang Ibnu Arabi itu agak ini ya, agak terlalu melangit gitu ya.
Jannatul Haqaiq itu kan hakikat ketuhanan kan. Kayak kita itu memahaminya kayak jauh gitu. Padahal enggak. Nanti kita bahas lah. Hmm. Nah, pertanyaan kedua adalah kenapa la ilaha illallah itu sebagai kunci surga? Kenapa la ilaha illallah itu sebagai mantra atau password yang powerful untuk membuka surga ketenangan batin itu? Jawabannya adalah karena di dalam kalimat la ilaha illallah itu mengandung dua unsur. Pertama, mengandung yang namanya nafyu, yang kedua mengandung yang namanya isbat. Nafyu wal isbat. Jadi penafian dan pengisbatan. Maka kemudian la ilaha illallah itu disebut sebagai kalimat yang sempurna. Ada kutub yang namanya negatif, penegasian. Ada kutub yang namanya positif. Ya kan? Ada yang namanya afirmasi gitu kan. Maka kalau kita mengucapkan la ilaha illallah itu kan ada dua frase ya. La ilaha, terus kemudian illallah. La ilaha itu namanya penegasian. Segala sesuatu hal yang membuat hati saya tertaut pada ilah-ilah. Ilah itu kan sesuatu yang kita taati, sesuatu yang kita cintai, sesuatu yang kita kemudian sembah, sesuatu yang kemudian kita pegangi, itu kan ilah. Kalau ada segala sesuatu yang kita taati, kita pegangi, kita sembah, bahkan kita abdikan diri kita pada sesuatu itu, tapi selain Tuhan, maka semua ilah-ilah itu harus dinegasikan. Pada prakteknya adalah, sebenarnya prakteknya itu setiap hari kita lakukan kok. Coba aja kita mulai cek diri kita, yang mengisi hati kita itu siapa sih? Atau yang paling praktikal ya, bangun tidur, yang kita ingat apa sih gitu kan. Benar KP. Nah, cara ngeceknya kan ketika kita sering sering menyebut-nyebut dia atau sering berinteraksi itu berarti ilah kita kan. Yeah. Jadi ada pepatah bentuk cinta itu kan kasiradzikruhu atau orang yang mencintai sesuatu itu berarti orang yang sering menyebut-nyebut itu. Kalau yang sering kita sebut-sebut adalah saldo rekening kita, yang sering kita sebut-sebut adalah orang yang kita cintai, yang sering kita sebut-sebut adalah anak kita, perhatiannya dikit-dikit anak, dikit-dikit anak. Apakah itu enggak boleh? Boleh. Tapi kalau itu mengisi hati kita dan kemudian membuat hati kita itu melekat pada itu yang kemudian harus kita negasikan. Karena semakin banyak hati itu dilekatkan pada segala sesuatu selain Tuhan itu, hati kita makin benar-benar kayak sempit, hati kita makin benar-benar kayak gelap, hati kita makin benar-benar berat. Makanya untuk membebaskan hati itu, ucapkanlah la ilaha. La ilaha maknanya apa? Tidak ini, tidak HP-ku yang aku pegang, tidak anakku yang membuat aku kepikiran terus, tidak juga pekerjaanku, tidak juga duitku, tidak juga ini, tapi yang saya izinkan untuk afirmasi, untuk melekat adalah hanya Tuhan, Allah. Ya, benar yang dikatakan Mbak Ristanti. Segala kemelekatan yang harus dilepaskan. Tapi kan untuk melepaskan ikatan itu atau kemelekatan itu kan gak mudah. Maka dengan mengucapkan la ilaha illallah itu kita lepaskan. Kalau teman-teman pernah pakai koyok cabe gitu kan? Pernah nggak Teteh? Teman-teman pernah nggak? Itu semakin lama melekat itu kan dicabutnya susah ya. Sakit, Dan efek kan luka malah ya. iya efeknya panas. Kalau kita selalu melekat dengan katakanlah harta kita untuk tidak melekat, untuk mencabutnya, untuk la ilaha itu
sakit sekali. Karena perhatian kita, terus fokus kita setiap hari itu pada yang kita cintai itu berupa harta misalnya. Apalagi nggak punya harta tapi merasa punya harta, itu lebih parah lagi. Membayang-bayangkan, itu lebih halusinasi lagi gitu kan. Dan melepas itu, nah ini kalau saya pribadi ya, Teteh, ini karena kita belajar tentang Quran maupun belajar tentang hadis Nabi ya. Al-Quran maupun hadis itu sebenarnya sudah mengajarkan kalimat yang powerful ini. Nggak usah kita cari-cari lagi, misalkan dengan cara yang lain gitu ya. Kadang-kadang kan di dunia yang sekarang ini modern itu kan banyak sekali ya orang bikin-bikin. Saya tidak anti terkait sama orang-orang yang ini ya, bikin metode-metode lain. Tapi kalau Al-Quran itu sudah Tuhan sendiri ngasih metode gitu loh. Bagaimana sih cara melepas keterikatan kita pada dunia itu? Udah dikasih tahu kok. La ilaha illallah. Maka Mungkin la karena ilaha. kebiasaan, Ustadz. Karena kebiasaan dan kita rasanya udah hafal gitu. Jadi kayak nggak ngefek gitu, Ustadz. Makanya Iya betul. perlu lagi dikupas. Iya betul. Makanya mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha dulu salah satu frasa awalnya la ilaha itu sambil kita benar-benar bukan hanya ini ya, bukan menghafal kalimatnya enggak, tapi benar-benar kita rasakan bahwa aku melekat dengan anak, saya yakin Allah itu mengurus. Jadi dengan datangnya anak Allah itu ngasih komplit kok. Allah sebagai yang punya sifat rububiyah, Allah yang mengatur, Allah yang melindungi, Allah yang mengasuh. Coba kita percayakan kepada Allah bahwa Allah ngasih rezekinya, Allah ngasih pengasuhannya. Pengasuhan kita itu nggak ada apa-apanya kok. Penjagaan kita nggak ada apa-apanya kok. Maka dengan mengucapkan la ilaha illallah, saya menyadari kembali bahwa Allah lah yang mencipta, Allah lah yang mengatur, Allah lah yang mengasuhnya, Allah lah yang menjamin rezekinya. Kita percayakan. Dengan la ilaha illallah itu kita menyadari tidak ada ilah, tidak ada yang saya pegang, tidak ada yang kita percayakan kecuali Allah. Dan benar-benar kita memberikan kepercayaan penuh pada Allah. Jangan kita yang sok-sok bisa mengaturnya gitu. Ini ada komen dari Mbak Saya nggak Devi bisa ya. lihat komen ini. Oh, nggak bisa Nggak lihat bisa komen. lihat. Nggak bisa. Makanya nggak bisa baca, Ustadz. Ya, Mbak Devi bilang terlalu banyak modality. Padahal kalau dikembalikan Quran semuanya ada. Iya, betul. Hmm. Jadi kadang-kadang ya, nih yang saya amati sendiri, kita itu sering punya semacam kayak metode-metode, walaupun itu juga nggak apa-apa. Contohnya kita mencoba untuk meditasi, untuk melepas kegalauan kita, melepas kemelekatan kita, melepas ini dan sebagainya. Hmm. Kalau menurut saya, kalimat-kalimat la ilaha illallah itu memang sudah diajarkan dari Tuhan sendiri kok. Kalau kita mencoba melepas itu, konsekuensinya adalah yang melepas itu kita pasrahkan kepada Tuhan atau yang mencoba melepas itu ego kita. Kalau kita mencoba melepas itu tapi ego kita yang pengen melepas sebenarnya nggak lepas juga kan. Maka kalimat la ilaha illallah itu sangat luar biasa. Maka dalam berbagai pandangan ulama, la ilaha illallah itu merangkum 3 dimensi, Teteh. Dimensi Hmm. uluhiyah, dimensi rububiyah, dimensi asma wa sifat. 1, uluhiyah. Allah itu kan yang mencipta. Berarti kita percayakan pada yang menciptakan. Maka saya enggak bertindak sebagai ilah-ilah baru yang ingin mengontrol anak saya, yang ingin mengontrol harta saya, yang ingin mengontrol misalkan kepemilikan saya. Coba dengan dimensi ilahilah dan ilahi uluhiyah itu
Dengan la ilaha illallah kita pasrahkan. Udah ada pengontrolnya kok Allah. Sudah ada yang memegangnya kok Allah. Kita balikin lagi. Jadi kita jangan merasa menjadi ilah, menjadi pengontrol, kita menjadi pengawas, kita menjadi bahkan menjadi seolah-olah kita yang menjadi pemilik dari semua itu kan. Nah, kalau kita sudah kembalikan ini kepada Allah, kita pasti tenang. Benar nggak? Contoh aja misalnya, kalau ibu-ibu itu kan selalu punya kegalauan terkait anak ya. Anakku nanti gimana? Kalau sekolah anakku nanti di jalan itu selamat nggak ya? Ada apa-apa nggak ya? Kita selalu bertindak sebagai ilah kan, sebagai Tuhan bagi anak kita kan. Seolah-olah keselamatan anak itu jadi benar-benar kita yang bisa mengontrolnya. Seolah-olah masa depan anak itu seolah-olah kitalah yang mengontrolnya. Nah, dalam kalimat tauhid la ilaha itu semua kita negasikan. Ada kok yang mengontrol itu, yaitu Allah. Masa depan anak apa? Allah. Aku hanya instrumen Tuhan untuk membersamai anak. Aku adalah instrumen Tuhan yang diberikan amanah harta ini untuk saya manfaatkan dan memberikan kebermanfaatan bagi orang lain. Jadi saya bukan menjadi ilah dan saya tidak diperbudak juga oleh ilah atau Tuhan yang sifatnya di luar, yaitu kepemilikan kita kan. Ilah yang sifatnya diri kita itu kan disebut sebagai ego kan. Jadi ketika kita menyebutkan la ilaha, tiba-tiba ego kita terkikis. Tiba-tiba kita merasa memiliki dan melekat pada sesuatu itu, harta kita, anak kita, jabatan kita, profesi kita, status sosial kita. Tiba-tiba ilah yang sifatnya ego yang di dalam maupun ego yang di luar, me and mine, aku, ego, dan merasa kepemilikanku tiba-tiba dengan mengucapkan la ilaha, bukan egoku, bukan kepemilikanku, tiba-tiba itu lepas. Dan kemudian dilanjutkan dengan illallah. Semua itu atas pengaturan Allah. Aku hanyalah instrumen Tuhan yang digunakan olehnya untuk membuat kebaikan di dunia ini. Nah itu kan la ilaha illallah. Maka dalam sebuah syair para ulama itu, Ibnu Arabi mengatakan, kamalut tauhid nafsyus sifati anhu. Sempurnanya tauhid adalah menafikan seluruh sifat-sifat yang selama ini kita lekatkan dengan diri kita dan kita lekatkan pada Tuhan, gitu loh. Apapun yang kita lekatkan pada sifat diri kita, ego-ego kita kan, itu harus dilepas-lepaskan. Dan kalau kita menyifati Tuhan berdasarkan sifat pikiran kita akan membatasi Tuhan. Dan ketika kita sudah melepaskan semua sifat itu, maka kita masuk ke gerbang yang namanya keluasan tauhid yang kita sebut sebagai Allah itu sendiri. Teman, ini ada komentar dari Mbak Ristanti nih. Hati harus nggak bisa dilatih. baca, Ustaz. Oh, nggak baca lagi. Hati harus selalu dilatih untuk kembali kepada Allah. Betul. Teman-teman kalau mencoba mempraktekkan la ilaha illallah itu mudah kok. Amati aja gerak pikiran kita. Saat kita tiba-tiba punya rasa takut atau khawatir aja misalkan. Waduh nanti ini gimana ya? Saya bisa bayar cicilan ini, bayar cicilan itu. Begitu kita ikuti pikiran itu, kita makin tambah khawatirnya loh. Tapi begitu kita mendapatkan pikiran semacam itu, langsung kembali la ilaha illallah. Tiba-tiba pikiran yang tadi mempunyai rasa takut, khawatir, tiba-tiba hilang. Kita kembalikan lagi ke Allah.
Prakteknya itu mudah. Tetapi kalau nggak dilatih, benar kata Mbak Ristanti, itu menjadi sulit. Karena kecenderungan pikiran kita itu kan melekat pada sesuatu yang kita pikirkan, melekat pada sesuatu yang kita miliki, yang di luar gitu kan. Maka kembali kepada Allah itu susah. Maka ada satu kalimat yang powerful yang diucapkan oleh Sayyidina Ali itu begini, Teteh. Nah, nanti kita bisa tiru ya. Jadi praktek la ilaha illallah itu harus kita tiru melalui apa yang dikatakan Sayyidina Ali. Apa yang dikatakan Sayyidina Ali? Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullaha qablahu. Aku tidak menyaksikan sesuatu kecuali menyaksikan Allah sebelumnya. Menyaksikan sesuatu, aku menyaksikan Allah. Wa ma'ahu, bersama menyaksikan sesuatu itu, aku saksikan Tuhan di dalamnya, Allah. Dan wa fihi, dan di dalam sesuatu itu, aku menyaksikan Allah di dalamnya. Coba, sebelum menyaksikan sesuatu yang saya saksikan Allah. Setelah menyaksikan sesuatu yang aku saksikan Allah. Bersama sesuatu itu aku saksikan Allah. Di dalam sesuatu itu aku saksikan Allah. Ini prakteknya gimana sih? Ayo teman-teman, kalau Dengan yang apa namanya, mengalami apa yang dikatakan Imam Ali bisa sharing. kalau misalnya yang dilihat udah yang satu gitu ya Ustadz ya, berarti kan udah tidak ada, bisa dibilang, perbedaan ya. Jadi kita pun melakukan segala sesuatunya juga total. Udah gitu sudah tidak ada keterpisahan. Karena berarti kita udah nggak sibuk ada prasangka ataupun pikiran yang masuk gitu, menyelubungi apa yang kita lihat. Akhirnya yang kita lihat jadinya apa adanya. Mungkin melekat juga bisa dibilang udah tidak ada karena sudah tidak ada ekspektasi. Jadinya ya ikhlas, terus penuh cinta, mengalir. Gitu kali ya, Ustadz? Iya, ikhlas itu kan sebenarnya ekspresi tertinggi ya, murni. Ini kalau kata Mbak Ristanti itu, kita selalu dalam liputan Allah. Nah, diliputi Allah itu gimana maksudnya? Nah, maksudnya begini teman-teman. Sebelum kita menyaksikan sesuatu, contohnya di sini saya menyaksikan Teteh, Mbak Ristanti, di sini ada Mbak Devi, di sini ada Mbak Nita. Sesuatu itu, kesadaran saya menyaksikan, kesadaran siapa sih? Kita nggak pernah menyadari bahwa aku bisa menyaksikan itu menggunakan mata siapa sih, gitu kan? Menggunakan kesadaran siapa ini? Maka kata Imam Ali, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullaha qablahu. Aku menyaksikan yang maha melihat dulu sebelum aku menyaksikan sesuatu itu sendiri kan gitu. Nah, kesadaran ini, kesadaran siapa? Yang melihat ini sebenarnya mata siapa kan gitu. Pertanyaannya kan gitu. Tetapi karena kita nggak menyadari sesuatu yang paling dekat dengan kita akhirnya melihat sesuatu yang lebih jauh gitu kan. Maka Allah kan mengatakan dalam sebuah ayat kan, aku itu lebih dekat daripada urat nadi. Urat nadi itu kan dekat banget kan, Teteh. Urat leher itu kan dekat banget. Kalau ada sesuatu yang lebih dekat dari itu tuh apa? Ya kesadaran diri kita. Kalau teman-teman di filsafat biasanya bahas tentang ini. Ucapannya René Descartes. Cogito ergo sum. Cogito ergo sum itu kan aku berpikir maka aku ada. Aku berpikir maka aku ada. Iya. Padahal itu bisa dibantah.
Sebelum kamu berpikir, kamu pakai kesadaran siapa? Kan gitu ya. Ya. Kamu kamu bisa berpikir aja mengandaikan bahwa kamu itu sadar dulu baru kamu bisa berpikir. Nah, ini juga seperti itu. Sebelum kita bisa melihat segala sesuatu yang indah yang kita saksikan ini, kesadaran itu atau penglihatan itu penglihatan siapa? Dan kita menyaksikan itu loh. Kita menyaksikan Allah, bahkan kita menyadari sang hidup yang hadir, sang sadar yang hadir, ya kan? Sebelum menyaksikan segala sesuatu ekspresi ciptaan ini. Maka bisa nggak kita melihat Allah? Bukan hanya bisa, wong kita melihat segala sesuatu aja menggunakan mata Tuhan kok, menggunakan kesadaran Tuhan kok, iya kan? Nah disinilah la ilaha illallah itu kalau kita mulai menyadari bahwa kenapa aku galau, kenapa aku takut, kenapa aku khawatir, karena kita tidak merasa bahwa Tuhan yang hadir menyaksikan itu, tapi aku ego lah yang hadir menyaksikan itu, gitu. Kalau egoku yang menyaksikan kan ego kan pengennya ya sesuatu yang baik-baik aja buat aku kan. Nah, makanya ego ini itu yang kemudian menilai ini baik, ini buruk, ini buat aku, ini buat dia aja dan sebagainya. Maka kalau kita menyaksikan dengan mata ego kita, bukan dengan mata kesadaran Tuhan itu, nah disinilah kita terjebak dalam ilah-ilah baru itu. Maka saat kita tadi ya, kita terseret dalam mata ego yang melihat, kita terseret dalam mata kemelekatan kita pada sesuatu, balikin lagi. La ilaha illallah. Dengan la ilaha illallah itu tiba-tiba ego kita itu terlepas. Kita melihat dalam pandangan yang benar-benar netral, kita melihat dengan pandangan yang benar-benar tadi berserah. Jadi kita nggak judgement sama orang, nggak ngejudge lah. Tapi kita melihat dari sisi apa? Dari sisi kebenaran. Nah itu kan luar biasa ya. Jadi menyaksikan Allah dulu sebelum menyaksikan sesuatu. Nah setelah kita melihat sesuatu karena kita menyaksikan dengan mata Tuhan, maka kita nggak ada judgement. Karena judgement itu karena apa? Ego kita kan. Nah, setelah melihat segala sesuatu itu karena menggunakan mata Tuhan, maka yang kita ekspresikan apa? Alhamdulillah lagi kan. Alhamdulillah ya bisa melihat orang yang luar biasa kata-katanya. Bisa menyaksikan orang yang perbuatannya baik dan sebagainya. Kalaupun itu tidak baik, kita nggak terjebak pada paradigma ego. Alhamdulillah ya, kalau udah bisa langsung, Ustaz. Kadang sih kalau misalnya dalam keseharian kejebak dulu, Ustaz, baru inget. Iya. Itu biasa kok Teteh. Itu kita semua juga begitu. Cuma la ilaha illallah itu mengajarkan kita jangan terjebak, jangan melekat pada ilah-ilah atau sesuatu yang kita jadikan sandaran itu. Kita balikin lagi bahwa yang real, yang benar-benar abadi itu adalah Allah. Maka kita neti-neti, kita negasikan aku bukanlah ego ini, aku bukanlah aku yang aku miliki, aku bukanlah harta benda ini, aku bukanlah ini, bukanlah itu. Sampai kemudian kembali lagi pada aku adalah sang kesadaran yang abadi ini loh. Aku adalah kedamaian yang selalu abadi ini. Kedamaianku nggak pernah hilang. Kedamaianku itu cuma tersabotase oleh tadi ketidaksadaranku. Aku adalah sang hidup itu sendiri loh. Kalau semacam itu Teteh, tiba-tiba batin kita jadi tenang. Nah makanya la ilaha illallah itu adalah miftahul jannah. Saat pikiran-pikiran kita tidak. Lanjut. Pintu yang membawa kepada ketenangan ya, Ustaz. Bahkan ada di
apa namanya, salah satu hadis juga disebutkan ketika sudah masuk neraka pun, ketika sudah masuk tapi masih ingat la ilaha illallah, maka bisa keluar lagi ya Ustadz ya. Iya, Kurang jelas. lebih gitu ya. Itu kan Tadi kan, seperti yang tadi diceritakan ya, iya, tadi kan, dalam keadaan sehari-hari begitu. iya, neraka itu kan ketika batin kita atau hati kita kan Hmm, dikuasai oleh tadi rasa takut, rasa ya. cemburu, rasa curiga, rasa pokoknya melekat pada sesuatu yang sifatnya sementara kan. Nah, begitu kita masuk ke dalam batin yang tadi penuh amarah, penuh rasa takut dan Hmm, curiga dan hmm, sebagainya, tapi kalau kita tiba-tiba ingat la ilaha illallah, tiba-tiba batin itu kembali lagi menjadi tenang. benar. Maksudnya Hmm, begitu. Jadi iya. dari keadaan neraka atau kita masuk ke dalam neraka, tapi kalau kita ingat la ilaha illallah, maka kita bisa terselamatkan. Ini juga sebenarnya pengalaman kita sehari-hari, Teteh. Iya. Tiap hari misalkan kalau kita terlalu masuk lebih jauh terkait sama permainan dunia ini, permainan psikologi pikiran ini gitu, pikiran dan perasaan ini, kalau kita terlalu jauh, kita akan membawa yang namanya neraka-neraka batin kan. Diomongin orang misalkan, kalau kita nggak bertakwa, kalau kita nggak benar-benar berlindung dengan kata-kata la ilaha illallah, itu kita bisa keseret ke dalam neraka batin itu loh. Akhirnya apa? Kita bereaksi gitu kan, membalas, sama-sama panasnya kan akhirnya. Bahkan dalam uh, Futuhat Makkiyahnya Ibnu Arabi itu dikatakan la ilaha illallah itu adalah pernyataan yang eksistensial. Yang Hmm, benar-benar real iya. itu yang mana sih? Ya kan? Yang benar-benar real itu ekspresi-ekspresi hidup atau hidup itu sendiri? Pertanyaannya kan gitu. Hmm. Yang real yang mana? Yang real itu hidupnya atau instrumen-instrumen hidup atau Yang real ya ekspresi-ekspresi hidup. cuman sang hidup kan, Ustadz? Iya, tapi kita kita kan ribet dengan ekspresi hidup atau instrumen hidup kan. Hmm. Iya kan? Lebih baik mana misalkan aku dapat uang banyak tapi aku nggak hidup. Nah, loh. Tuh. Tapi kalau udah dalam kesadaran sekarang sih ya duit banyak ya Ustadz, tapi kan jadi bisa jadi instrumen Tuhan di situ, bisa berbagi lebih banyak. Iya, tapi kalau orang nggak sadar pada hidup itu sendiri, lebih melekat pada instrumen hidup berupa harta benda, itu jadi akhirnya ya suffering itu juga, Teteh. Hmm. Berbagi itu kan kalau kita benar-benar sadar hidup dan kita mengalirkan hidup ini berkarya, berbagi kepada orang lain kan. Jadi kalau kata Ibnu Arabi, sadari yang real, yang eksistensial itu yang mana? Hidup ini yang real Hmm. atau sebenarnya pengalaman-pengalaman hidup itu yang silih berganti. Yang namanya pengalaman hidup itu selalu come and go, tapi kalau hidup itu selalu hadir, selalu real, selalu abadi. Hmm. Saya jadi ingat ya Ustadz, beberapa hari yang lalu ada teman cerita gitu kan, jadi saya nemenin lah gitu. Hmm. Mengatasi cemburu Ustadz. Mengatasi cemburu kan ini kan agak ribet ya gitu, apalagi buat orang-orang yang sebutlah belum belum mengerti tentang kesadaran ataupun baru baru belajar gitu. Cemburu itu kan agak susah kita langsung masuk ke wilayah tauhidnya di sini. Jadinya ribet juga menceritakannya. Saya akhirnya dibantu sama kisahnya Radha Krishna. Waktu Krishna kan istrinya banyak ya, istrinya banyak gitu. Lalu ada salah satu istrinya Krishna yang ternyata melihat
Krishna tuh kok nggak ngajak dia menari, yang diajak menari istrinya yang lain sama perempuan yang lain lah. Dari situ dia ditemenin sama Radha. Nah, si Radha ini memberitahu gitu untuk membuka mata batinnya gitu, membuka mata batinnya. Yang terlihat di situ setelah dibuka adalah apa yang kamu lihat gitu, ke istri yang cemburu ini. Ternyata si istri yang cemburu ini bilang, yang aku lihat ternyata Krishna hanya menari denganku, katanya. Dari semua perempuan yang ada di situ, Krishna hanya menari dengannya. Di situ itu kan kurang lebih ya, kurang lebih ketika kita masuk dalam kesadaran la ilaha illallah, begitulah yang terlihat ya Ustadz ya. Jadi yang terlihat eh, dari cemburunya hilang gitu ya, cemburu yang sebutlah kita ada dalam neraka batin itu gitu, terus kita masuk ke dalam wilayah ketenangan karena ada clear seeing di situ, karena ada ketidakterpisahan, karena ada kesatuan di situ yang terlihat. Akhirnya ya begitu. Kurang lebih berarti la ilaha illallah ini adalah pintu untuk membuka mata batin itu ya. Iya. Begitu. Jadi la Tapi ilaha ya, illallah itu, walaupun begitu yang diceritain belum tentu sih Ustaz. Tapi setidaknya cerita itu membukalah sedikit demi sedikit ya pemahaman tentang ini gitu. ya betul. Kalau kita ekspresikan terkait sama cahaya, Allah itu adalah cahaya, warna-warna itu Hmm. adalah drama-drama hidup dari cahaya itu sendiri kan. Hmm. Kalau orang Hmm. lebih melihat cahaya, melihat warna dan melekat pada warna, misalkan aku suka NU, NU itu lambangnya warna hijau, pasti dia nggak suka Iya, dengan iya. dengan warna yang lain, misalkan Hmm. Muhammadiyah lambangnya biru gitu kan. Iya. Jangan melekat pada drama, drama hidup, tapi Hmm. melekatlah pada hidup itu sendiri. Karena drama Hmm. hidup itu silih berganti kok. Tapi kalau kamu Iya. berpegang pada yang hidup itu sendiri, bukan drama-dramanya, maka itu kamu mengafirmasi bahwa yang abadi adalah hidup itu sendiri. Makanya Hmm. illallah itu kita kembali kepada yang hidup, yang sadar, yang selalu bahagia di dalam diri kita. Jangan kita berpegang pada sesuatu yang drama-drama hidupnya, kita berpegang pada yang namanya ketidaksadaran-ketidaksadaran karena kita terlalu melekat pada sesuatu itu, tapi berpeganglah pada yang hakiki itu, yaitu illallah. Makanya nafi sekaligus isbat. Ini kan jadi komplit. Kalau subhanallah yang kita jelaskan tadi itu hanya penafian, lin nafyi gitu kan, untuk membersihkan kotoran-kotoran batin kita atau untuk membersihkan ketidaksucian dari Tuhan itu sendiri. Tapi kalau la ilaha illallah itu nafi sekalipun isbat. Nafi itu menafikan drama-drama hidup yang kita selalu pegang dan kita selalu dramakan selama ini, tapi sekaligus mengafirmasi, mengisbatkan bahwa yang real itu adalah yang hidup itu sendiri, yang sadar itu sendiri, sang hidup dan yang sang sadar itu sendiri gitu. Maka kalau kita kembali misalkan ya, kita nonton nonton drama kan ikut kesel, ikut jengkel, Iya. ikut takut, ikut khawatir kan. Hmm. Tapi begitu kemudian kita matikan drama itu, la ilaha, kita la ilahakan gitu kan. Hmm. Kita kembali kepada yang sejati, bahwa drama-drama itu tercipta karena ada yang hidup itu sendiri, Tuhan itu sendiri, maka kita menjadi tenang. Hmm. Begitu TV kita matikan, kita jadi tenang nggak kira-kira Teteh? Udah nggak ada suara-suara lagi ya Ustaz ya. Iya, Suara-suara yang maka mengalirkan ya. ketika TV kita matikan, drama hidup itu kita matikan, yang terjadi Hmm. adalah kita kembali kepada sang sumber, yaitu ketenangan itu sendiri. Kalau kita masih mengentertain atau mengikuti drama-drama itu di pikiran kita, maka kita masuk dalam gejolak-gejolak neraka itu. Hmm. Maka la ilaha illallah itu kalau di sini ekspresinya Mbak Ristanti itu
balik lagi menjadi sang penyaksi, balik lagi menjadi kesadaran background atau layar dari semuanya. Balik lagi menjadi wujud itu sendiri, sang wujud itu sendiri kan sebenarnya. Balik lagi menjadi sang pengasih itu sendiri. Maka semua drama-drama hidup itu akan hilang. Minimal efeknya itu hilang. Bahwa bermain di pikiran kita mungkin masih ada permainan, tapi efeknya nggak terasa di dalam diri kita. Jadi batin kita itu dipenuhi dengan rasa ketenangan, kenyamanan, cinta kasih, yang sebenarnya itu Nah ya kayak Ustaz. taman. Hmm. Oke, jadi la Alhamdulillah ilaha ya. illallah, la ilaha illallah terakhir ya Teteh, karena udah Ya. mau 1 Oh, udah jam mau jam lebih. 9 ya? Iya. Oke. Maka Nggak la lihat ilaha jam juga. illallah itu kombinasi sempurna, Hmm. di mana Allah itu sangat Rahman Rahimnya, sangat pengasih dan penyayang pada diri kita. Maka Allah mengajari diri kita untuk kembali kepadanya dengan cara apa? Dengan cara menafikan segala sesuatu yang menjadi beban batin kita, yang kemudian menjadi kemelekatan diri kita dengan cara apa? La ilaha, baru kemudian kembali kepada Allah dengan ekspresi illallah. La ilaha itu menafikan segala sesuatu yang bukan Tuhan. Dan kemudian kita ekspresikan dengan isbat, atau kita ekspresikan dengan yang namanya illallah, yaitu kita mengafirmasi bahwa sang sumber hidup itu Allah, sang maha rahman rahim itu Allah, sang maha real itu adalah Allah. Kita berpegang pada yang abadi, berpegang pada yang real, berpegang pada yang mempunyai kasih sayang tak terbatas itu. Maka la ilaha illallah itu dakhalal jannah. Kembali lagi ke yang namanya taman surga. Selama ini kita hidup di neraka berarti. Tapi banyak yang nggak sadar juga sih Ustaz. Kalau nggak udah mentok banget, belum tentu ya agak susah ya Ustaz ya ternyata. Belum tentu sadar. Alhamdulillah, ini kita sudahi saja. Ada pertanyaan lagi kah teman-teman? Mohon maaf saya nggak bisa baca nih. Ini ada pertanyaan dari Mbak Ristanti nih. Tiada Tuhan selain Allah. Mana yang selain Allah? Teman-teman kalau ada yang mau menambahkan jawaban, Teteh gimana kalau ada pertanyaan? Tidak ada Waduh, Tuhan selain Allah. Berarti kan yang ada Allah. Terus yang selain Allah itu mana? aduh. Ini kalau gini nanti pembahasannya lebih dalam lagi. Nanti kalau mau tentang musyrik juga jadi susah nanti Ustaz. Iya, sebenarnya ada pembahasan sendiri tentang musyrik itu apakah Iya. ada, apakah enggak gitu kan. Hmm, Nah, kalau di dalam Quran itu yang dibahas bahwa musyrik itu adalah dosa terbesar sebenarnya kan. hmm, hmm. Inna syirka ladulmun adim. Sesungguhnya musyrik atau menyekutukan Tuhan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Sebenarnya musyrik itu ada atau enggak? Jawabannya ada sekaligus enggak. Kenapa Iya. enggak? Karena segala sesuatu itu diliputi oleh Tuhan kok. Segala, kalau kita mengatakan dalam surat Ikhlas itu Allahus Somad. Allah itu As-Somad. As-Somad itu apa? Dia itu hadir full dalam segala sesuatu. Maka dia hadir dalam segalanya. Dia hadir. Kalau tanpa ada cahaya, ada sesuatu enggak? Enggak mungkin ada kan. Maka dia hadir dalam segala sesuatu dan dia full hadirnya dalam segala sesuatu. Maka tidak ada sesuatu selain dia. Tetapi ketika kita menganggap, bahasanya kan kalau pikiran kita, perasaan kita itu diliputi oleh kegelapan, kan kita nggak sadar. Karena begitu kita melihat tampilan yang begitu indah,
kita tertarik pada tampilannya, kita nggak menyadari yang nampil itu siapa kan gitu. Jadi musyrik itu tertarik melihat ekspresi Tuhan, tapi lupa siapa yang menampil itu. Jadi Melihat begitu tanda kita, tapi tidak melihat si apa yang ditandakan ya Ustadz. Kalau dalam Yasin kan kita begitu ya. betul. Jadi musyrik itu sebenarnya adalah bentuk ketidaksadaran diri kita. Jadi musyrik itu bukan berarti kemudian orang menyembah-nyembah berhala, menyembah-nyembah pohon dan sebagainya. Loh kita ke Mekah untuk umroh juga yang kita kunjungin ini kok Baitullah yang kita sebut Ka'bah itu. Ka'bah itu kan bangunan yang berupa batu juga kan, bangunan dari semen dan bata itu kan. Tapi bukan itunya. Kita melihat Baitullahnya. Makanya beda ya. Ka'bah itu bangunan, tapi kalau Baitullah itu adalah batin. Ka'bah ibaratnya ekspresinya, tapi kalau Baitullah itu adalah makna yang mengisi ekspresi itu. Ya kan? Rumah Allah. Jadi Baitullah itu simbolnya adalah Ka'bah. Nah, begitu juga ketika orang itu menyembah menggunakan form-form tertentu ya. Katakanlah saya pernah ditanya itu, kenapa itu orang Hindu kok menyembah patung, menyembah berhala dan sebagainya. Coba aja kamu tanya ke orang Hindunya, apakah dia seperti itu. Kalau kita tanya Katanya sih kepada, enggak Ustadz. ya kalau Yang kita, tetap yang disembahnya adalah yang tidak berbentuk gitu. betul, makanya sebenarnya patung ataupun apapun lah, itu media untuk membuat kita itu fokus. Sama aja kita ketika mustaqbilal kiblati, kita menghadap kiblat itu kan menghadap pada satu titik fokus kan, berupa apa? Ka'bah yang kita sebut sebagai Baitullah. Harus ada titik fokus itu. Nah, bagi orang-orang yang sifatnya mempunyai media yang berbeda-beda, itu bisa bentuk patung, itu bisa bentuk salib lah, atau bisa karena patung itu bisa membuat mudah fokus dia bagaimana dia itu connect pada Tuhan kan. Jadi menyembahnya bukan patungnya, menyembahnya tetap sama Tuhan yang tunggal itu, tapi melalui fokus atau melalui media yang buat dia bisa fokus itu melalui itu bentuk. Nah, kita juga bisa kok. Makanya kalau kita bisa memahami bahwa semua ini adalah ekspresi Tuhan, kita hadapkan wajah kita kemanapun, ya yang kita lihat Tuhannya, bukan ekspresinya kan. Iya, iya. Maka, Oh iya, ini kayak saya baru diajak nonton sama anak saya film AADC gitu kan. Filmnya anak muda banget kan ya. Tapi kan kalau dalam kacamata kita semua lagu cinta ya sebenarnya buat Tuhan ya. Semua yang iya, dicari ya buat Tuhan gitu. Jadinya ya yang kita lihat gitu, walaupun tampilannya sama tapi rasanya ya iya, udah beda ya Ustadz. Maksudnya kurang lebih begitu ya. iya. Ya itu kalau orang lagi jatuh cinta kayak, misalnya ya Teteh, ngelihat bajunya, itu ngelihat baju atau ingat orangnya? Ingat orangnya kan. Hmm. Ya. Dengar suara lagu itu mengingatkan pada dia, bukan bukan lagunya, tapi Hmm. bahwa lagu itu mengingatkan dia. Makanya mengingat apapun, melihat apapun itu kan hanya ekspresi. Hmm. Tapi yang jadi titik utama fokusnya adalah Tuhan itu sendiri. Maka kalau dibilang ada nggak segala sesuatu selain Tuhan? Ada. Kenapa ada? Karena mengandaikan ada sesuatu selain Tuhan, karena kita nggak menyertakan Tuhan dalam penglihatan itu Hmm. kan. Hmm. Misalkan melihat warna tanpa melihat cahaya di dalamnya, itu sesuatu yang selain Tuhan. Hmm. Karena warna itu adalah cahaya itu sendiri. Ekspresi atau bias dari cahaya. Maka sesuatu selain Tuhan itu adalah produk dari ignorant atau kebodohan Hmm. dari atau ketidaksadaran dari pikiran kita dan kesadaran kita. Gitu. Itu Teteh. Dan la ilaha illallah adalah pintu paspor untuk membuka itu ya, Ustadz. Iya, jadi la ilaha illallah itu tidak tertipu oleh drama-drama hidup,
tidak tertipu oleh tampilan-tampilan hidup, tapi tetap di dalam semua tampilan itu Allah itu hadir. Dan yang diekspresikan atau yang diafirmasikan itu Allahnya. Maka kalau kita bisa benar-benar mengisbatkan atau mengafirmasi Allah itu hadir dalam semuanya, hidup kita itu menjadi taman surga. Sama orang walaupun nyebelin, tapi kita lihat Allah bisa ya berekspresi sama orang yang nyebelin itu gitu. Kita jangan lihat ekspresi nyebelinnya, dramanya jangan, tapi kita melihat Allahnya. Di situ batin kan tetap terjaga dalam taman surga kan, Teteh. Iya. Masih bisa selalu senyum ya, Ustaz, walaupun ada yang nyebelin. Iya. Ada orang yang ngefitnah, tapi kita nggak terpengaruh oleh drama-drama fitnahnya, tapi kita melihat Tuhan bisa ya hadir melalui orang yang seperti itu. Jadi kita tetap fokusnya Allahnya. Isbatnya, bahasanya kan gitu. Afirmasinya tetap Allahnya, illallahnya gitu kan. Tapi kita menafikan la ilaha, kita tidak melekat pada drama-dramanya itu gitu loh. Itu la ilaha illallah. Nah itu menyelesaikan semua hal kok Teteh. Makanya kalimat tauhid, kalimat yang luar biasa itu adalah la ilaha illallah. Dengan pemahaman yang seperti itu ya, jangan la ilaha illallah disebutkan berulang-ulang, tapi tanpa ada maknanya gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita udah jam 9. Oke, Teteh. Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Berarti nanti kita... kalau ada pertanyaan kita ini bisa bikin Zoom, kelas Zoom untuk lebih dalam lagi. Iya, boleh tuh Ustaz. Iya, kayaknya seru tuh Ustaz ngobrol gitu kan, udah lama. Karena kan mau gimana pun ya, tetap masih banyak yang suka mengotori pikiran kita yang masuk dan melekat gitu Ustaz. Iya, karena jadi kan perlu kita selalu untuk zikir, mengingat terus ya. Iya. Yang seru adalah juga bentuknya itu. Ya, yang seru adalah Teteh, drama hidup itu nggak ada habisnya. Jadi setiap orang pasti mengalami dramanya masing-masing. Nah, kita nanti buktikan teman-teman, misalnya kita ada di Zoom atau apa. Kita mengupas drama-drama hidup kita yang kita hadapi masing-masing. Tapi bagaimana sih menyelesaikan drama hidup dengan la ilaha illallah? Itu yang paling penting. Iya. Benar nggak kita buktikan bahwa la ilaha illallah itu bisa mendamaikan jiwa kita. Dakhalal jannah itu artinya apa? Membuka gerbang-gerbang surga di dalam diri kita. Jadi kita tidak terbakar di dalam drama-drama api neraka itu, tapi kita masuk ke dalam surganya Tuhan. Itu kan la ilaha illallah. Sekali. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Luar biasa ya teman-teman, malam ini sebenarnya buka-bukaan yang paling buka-bukaan sebenarnya ya. Karena kita mengupas tentang la ilaha illallah, inti dan esensi dari segala sesuatu. Bahkan ini juga sebenarnya inti nafas daripada semua nabi ya, gitu. Dan inti semua ajaran para nabi. sufi juga ya, juga belajarnya ya ini gitu. Semua adalah tentang la ilaha illallah. Bahkan bisa dibilang yang kita cari di dunia ini juga ini jawabannya, gitu ya. Iya, yang menjadikan kita ada dalam penderitaan, obatnya juga ini. Yang bisa bikin kita tenang juga ini. Yang bisa membebaskan kita dari penjara-penjara belenggu yang ada dalam diri kita juga la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah adalah obat dari semua rasa sakit, bisa dibilang ya. Ustaz, Masya Allah, luar biasa. Semoga kita bisa merasakan la ilaha illallah dalam setiap detik kehidupan kita, sehingga kita akan selalu merasakan kesadaran hati, kesadaran akan kebersatuan dengan Tuhan itu sendiri ya. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman. Terima kasih Ustadz. Barakallah. Sama-sama. Mohon maaf atas sama-sama segala teman-teman. kesalahan.
Ya, nanti Ustadz info-info aja kalau mau ada Zoom ya, Ustadz. Iya. Baik, Ini wabillahi taufiq wal hidayah. Mbak Ristanti bilang nanti kembali bersua di kajian Zoom atau luring. Ya, insya Allah nanti Mbak Ristanti. Sampai di kajian suluk Iya nih, Mbak selanjutnya Ristanti setelah pasti suluk banyak Yasin. Ya, ceritanya nih. ya, Seru tuh, Ustadz, kalau dengerin banyak cerita. Karena kan dari banyak pengalaman, gitu, memperkaya mm, inilah ilmu ya. ya. Oke. Alhamdulillah kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, terima kasih. Terima Sehat-sehat kasih. selalu. Terima kasih Teteh. Terima kasih teman-teman. Nanti kita ketemu di kesempatan selanjutnya ya.